Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, musibah dan bencana. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester kedua dengan judul Menerima Qadha dan Qadar Allah Subhanahu wa taala, dibuka halaman 18. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, apa yang menjadi niat dan tujuan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anakku, coba kalian buka halaman 18 ya. Di halaman 18 seperti biasa, sebelum kita masuk lebih dalam pelajaran, kalian perhatikan dulu tujuan daripada pembelajaran di bab ini. Apa tujuannya? Yang pertama adalah memahami makna qadha dan qadar. Nah, berarti kalian dianggap sukses atau berhasil mengikuti pelajaran ini jika kalian dapat memahami makna qadha dan qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan contoh qadha dan qadar. Nah, kalau kalian mampu menyebutkan qadha dan qadar, berarti kalian sudah dapat melewati pelajaran ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi hikmah meyakini qadha dan qadar. Apa sih identifikasi? Identifikasi itu mengetahui atau mengenali ya, mengetahui atau mengenali hikmah daripada meyakini qadha dan qadar. Baik, itu tujuannya. Ada 3 tujuan dalam pembelajaran hari ini. Semoga tujuan-tujuan tersebut dapat kita capai dalam pembelajaran yang kedua ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dibuka halaman 19. Mari kita baca dan Pak Guru jelaskan bersama. Tahukah kamu tentang qadha dan qadar? Qadha dan qadar adalah segala ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Qadha dan qadar ini adalah semua atau segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman ajali atau zaman sebelum langit, bumi dan seisinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia lahir, yaitu di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi semua catatan yang akan terjadi, yang sedang, ya, yang sudah, yang sedang dan yang akan terjadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah dalam catatan di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu adalah apa ya? Istilahnya perpustakaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu gampangnya seperti itu. Kamu atau kita harus meyakini bahwa qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Kita harus yakin dan iman bahwa qadha dan qadar atau segala sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak boleh berputus asa dan kecewa. Manusia harus tetap berusaha dan berdoa untuk mewujudkan cita-citanya. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun qadha dan qadar atau segala sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti
kita harus kecewa. Saya kan sudah dikodok oleh Allah atau sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang miskin, ngapain kerja? Saya kan sudah dikodok atau sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi orang kaya, malas-malasan sajalah. Bukan seperti itu, ya. Karena nanti di sini di materi ini ada kodok dan kodar atau takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Kodok. Apa sih kodok? Tidak satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui isi Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui isi kitab tersebut. Setiap muslim hendaknya berlomba-lomba menjadi hamba yang soleh, sebab kita tidak mengetahui ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada kita. Ya kan? Maka sebagai orang Islam, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, karena kita tidak tahu kita nanti matinya menjadi mati secara baik atau mati secara buruk, meninggal secara husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Tetapi jika kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjadikan ketakwaan itu sebagai kebiasaan, insya Allah kita nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena salah satu hadis Nabiullah SAW mengatakan bahwasanya tidaklah mati anak Adam kecuali dengan kebiasaannya atau hobinya. Pernah dengar kan? Nah, kalau penyanyi ya matinya pasti pas nyanyi. Kalau tukang mancing matinya pasti pas mancing. Nah, kalau kita mau husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik, keadaan sholat, keadaan membaca Al-Quran, sedang belajar, maka jadikan ibadah-ibadah itu sebagai hobi atau kebiasaan kita. 1. Memahami arti kodok. Kodok menurut bahasa berarti perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, ketepatan, kepastian, dan hukum. Nah, itu secara bahasa. Kodok adalah keputusan atau hukum menjadikan atau mewujudkan kehendak dan perintah. Kodok merupakan segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati, dan lain sebagainya. Ini disebut kodok. Jadi kodok itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kebaikan, keburukan, kejelekan, hidup, mati, rezeki, ya kan, jodoh, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabaraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti setiap bencana, ya kan, misalkan banjir saja di Kalimantan Selatan yang saat ini melanda saudara-saudara kita di sana, berarti semuanya itu karena Allah, Pak. Iya, semua atas sepengetahuan Allah, tetapi sebab musababnya itu karena ulah manusia itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, oh ini gara-gara ketetapan Allah sehingga banjir seperti ini. Tidak. Allah mengetahuinya, tetapi sebab musababnya itu adalah karena ulah manusia itu sendiri. Faham anak-anak? Jadi semua yang terjadi di dunia ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Tetapi Allah tidak terlalu ikut campur, artinya terserahlah manusia itu mau ngapain, ya kan? Tapi terserah, kata Allah kan dalam Al-Quran pernah menjelaskan, terserah kamu mau hidup bagaimanapun, tetapi ingat masih ada akhirat. Artinya kita diberi
kebebasan oleh Allah hidup seperti apapun terserah kita. Tetapi Allah memberi ancaman juga bahwa masih ada kehidupan kedua setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Semua yang ada di dunia ini diketahui oleh Allah, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti banjir. Tetapi ingat, banjir itu memang qada Allah, tetapi qada Allah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. 2. Contoh qada. Ya. Tak seorang pun yang mengetahui qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada tidak dapat ditunda, dimajukan atau dimundurkan. Qada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga berlaku atas semua makhluk di alam semesta. Adapun contoh qada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain sebagai berikut. A. Kelahiran seorang bayi. Itu sudah diketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah bayi itu waktunya lahir, maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Tetapi karena adanya kemajuan teknologi, ya kan? Kemajuan teknologi, kadang bayi yang seharusnya belum waktunya lahir disesar agar bisa lahir sesuai dengan tanggal, hari, dan tahun yang diinginkan si orang tua. Apa itu melanggar qada, Pak? Iya, sebenarnya itu melanggar qada atau melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dosa? Nah, perkara dosa atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kematian pasti datang. Nah, yang kedua ini tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun teknologi semaju apapun. Kalau sudah waktunya mati, ya pasti mati. Nggak tahu bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana jalannya. Kematian itu pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Ingat ya, yang ditentukan oleh Allah adalah kematiannya. Perkara bagaimana caranya mati, itu adalah pilihan. Loh, kok kepilihan, Pak? Contohnya seperti ini. Pak Piki pasti mati. Karena Pak Piki adalah bernyawa. Itu takdirnya. Tetapi kematiannya Pak Piki mau mati secara husnul khotimah atau mati secara su'ul khotimah, kita yang milih. Ya kan? Kita yang milih dengan cara berdoa dan berusaha. Mau mati husnul khotimah, maka perbanyaklah bertakwa kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau mati secara husnul khotimah, ya sudah, nggak usah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup secara semaunya. C. Adanya siang dan malam. Nah, ini qada dan qadar Allah yang tidak bisa dirubah oleh makhluk sedikit pun. Adanya siang dan malam. Kalau malam sudah tiba, tidak bisa jadi siang. Apa? Kasih lampu gede-gede, mana ada. D. Jenis kelamin makhluk hidup, laki-laki dan perempuan. Manusia tidak bisa memilih. Misalkan nih, pas di ronsen atau di USG bayinya laki-laki, sedangkan orang tuanya maunya perempuan. Itu jadikan aja dokter perempuan, nggak bisa. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau secara alami merubah jenis kelamin itu tidak mungkin. Kecuali operasi, seperti operasi kelamin. Tetapi ingat, itu menentang qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa, Pak? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara dosa atau tidak. Tapi yang pasti menurut agama, orang yang melanggar atau menentang qada Allah itu adalah perbuatan dosa. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Nah, itu juga kok termasuk qada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah. Tapi suatu saat pasti berubah, yaitu ketika kiamat datang. Yang saat ini matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, suatu saat akan terbit dari barat dan tenggelam ke timur. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Baik, kalau tidak ditanyakan, kita lanjutkan. Dibuka halaman 20. Tadi sudah kita pelajari tentang qada. Maka yang B kita pelajari. Masih ada ya? Halaman 20. Hikmah beriman kepada qada. Nah, apa sih hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari percaya atau beriman kepada qada ini? Ya. Yang pertama,
Memanfaatkan waktu dan kesempatan hidup dengan melakukan hal-hal positif dan berguna. Ingat, tadi kan salah satunya adalah kematian pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Kalau kita yakin bahwa kita pasti mati, maka kita akan memanfaatkan waktu dan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna dengan harapan kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang B, bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Nah, karena kita tahu waktu itu terbatas, misalkan kita tahu waktu itu akan habis, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Apa beban manusia hidup di dunia ini? Ingat, Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu bebannya atau tugasnya manusia hidup di dunia ini. Hanya itu sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau kita beribadah terus, bagaimana kita mencari nafkah? Ingat, ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu tidak hanya puasa dan lain sebagainya, tapi semua perbuatan yang sifatnya duniawiyah itu bisa menjadi ibadah apabila kita niatkan menjadi ibadah. Contohnya bekerja. Bapak ibu kita bekerja. Disuruh niat, Mbak, Bu, jangan lupa niat. Saya niat bekerja mencari nafkah untuk keluarga, fardu karena Allah Ta'ala. Karena mencari nafkah untuk keluarga ini sifatnya fardu, maka insya Allah selama kita melangkah dari pintu rumah untuk niat mencari nafkah sampai kita pulang nanti, itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kalian belajar, jam 7 kalian berangkat dari rumah. Ayah, bunda, bapak, ibu, saya berangkat ke sekolah. Kalian niat, saya niat belajar, karena belajar ini hukumnya fardu atau wajib. Maka selama kalian melangkah dari pintu sampai pulang nanti ke rumah, itu insya Allah dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke C, selalu rendah hati. Kita ingat bahwa kita itu makhluk hidup yang pasti suatu saat akan mati. Kalau orang sudah sadar kalau suatu saat kita akan mati, akan tua, akan jelek dan sebagainya, maka kita tidak akan pernah sombong. Apa yang disombongkan? Walaupun kita kaya seperti kaya apapun, pasti suatu saat harta itu tinggalkan. Sekarang kalian cantik-cantik, ganteng-ganteng sekarang, tapi ingat 25 tahun atau 30 tahun ke depan, kalian tidak akan seperti ini lagi, tidak akan cantik atau ganteng lagi. Jadi buat apa kita menyombongkan kegantengan dan juga kecantikan kita? Hikmah yang kedua, berhati-hati dalam melakukan segala hal. Nah, kan kita tahu bahwa salah satu ketetapan Allah itu yaitu adanya neraka dan surga. Yang orang baik, banyak amal baiknya akan masuk surga, yang amal buruknya akan masuk neraka. Dan kita suatu saat akan mati. Maka itulah hikmahnya kita dapat berhati-hati dalam melakukan segala hal. Berhati-hati. Takutnya pas kita melakukan suatu hal kita mati. Contohnya nih, pas kita enak-enak mancing, dapat strike. Biasa kan orang-orang sekarang itu bahasanya bahasa yang gak baik-baik itu, pas mengucapkan bahasa yang tidak baik-baik, pas ajalnya datang, jeret mati. Jadinya apa? Su'ul khotimah. Maka berhati-hati. Ya kan? Kalau pas kita hafitan membaca Al-Quran misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, dicabut nyamanya sama Allah, plek, insya Allah mati kita atau meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Nah, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kaya, miskin, sengsara, bahagia dan lain sebagainya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapat menerima itu semua dengan sabar, ikhlas dan penuh lapang dada. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Yang B, qadar. Nah, kalau tadi kodok, yang sekarang qadar. Ini kok. Qada dan qadar merupakan satu kesatuan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dipisahkan. Qada dan qadar merupakan ketentuan atau keputusan yang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kalau tadi qada itu adalah
tulisan masih berupa tulisan, ya kan, catatan. Misalkan Fikih Hidayat ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, meninggal pada tahun sekian jam sekian karena sekian. Itu kodoknya. Qadarnya itu adalah kejadian itu. Jadi kodoknya itu tulisannya atau ketentuannya, kodarnya itu adalah prakteknya. Nah, gampangnya seperti itu. Ya kan? Kodok itu tulisannya atau prinsipnya atau rumusnya, sedangkan kodar itu adalah prakteknya. Paham anak? Ini bahasa gampangnya. 1. Memahami arti kodar. Kodar menurut bahasa artinya ukuran atau ketetapan. Hampir sama ya. Kodar menurut bahasa artinya ukuran atau ketetapan. Kodar adalah keputusan atau hukum menjadikan atau mewujudkan kehendak. Ya kan? Kalau tadi kan menulis hukum atau ketetapan Allah yang masih tertulis. Sedangkan kodar ini adalah perwujudannya. Ya kan? Perwujudan kehendak serta perintah. Qadar merupakan perwujudan dari kodok, ya kan? Qadar ini perwujudan dari kodok. Qadar berlaku bagi manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan mengalami qadarullah yang hidup, baik yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan atau belum terjadi. Nah, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Contohnya nih, Pak Vicky pas waktu sekolah dikodokkan atau dituliskan di Lauhil Mahfuz tidak naik kelas, ya kan? Tidak naik kelas. Tapi kodarnya ini dapat dirubah, anak-anak, dengan cara berusaha dan berdoa. Pak Vicky bangun pagi jam 3, sholat tahajud, ya Allah berikan saya pemahaman yang baik agar naik kelas, kemudian belajar dengan baik, insya Allah kodok itu dapat dirubah, yaitu yang kodok tadinya Pak Vicky tidak naik kelas karena rajin ibadah, rajin berdoa minta kepada Allah dan berusaha sekeras mungkin, maka kodarnya ternyata Allah merubah yang tadi kodoknya itu tidak naik kelas, ternyata kodarnya naik kelas. Nah, mana? Ikhtiar. Apa sih Pak yang dimaksud ikhtiar? Ikhtiar artinya usaha sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. You know? Kita dikodokkan menjadi orang miskin atau orang yang sengsara. Tapi itu bisa dirubah dengan ikhtiar, dengan kerja sungguh-sungguh, dengan kerja yang baik-baik, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, yaitu hidup senang misalkan. Ikhtiar harus diikuti dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar ini harus diikuti dengan doa. Ingat, orang yang berusaha saja tanpa berdoa, dia disebut sombong. Dia berdoa saja, tapi tidak berusaha, maka dia disebut gila. Nah, guru ulangi. Orang yang hanya berusaha saja, belajar benar-benar saja, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sombong. Tetapi dia berdoa saja, ya Allah naikkan saya kelas, tapi dia tidak belajar sama sekali, maka dia disebut orang gila. Yang terakhir, yang ketiga setelah ikhtiar dan doa itu, maka yang ketiga adalah tawakal. Apa tawakal? Tawakal artinya menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil, manusia harus dapat menerimanya dengan ikhlas dan sabar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada qadar menjadikan kita percaya diri, sportif dan mengakui kelebihan orang lain. Nah, di sini tawakal itu artinya hasil. Kalau matematika kalian atau matematikanya Bu Fitri, 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi kalau matematikanya Allah, 1 ditambah 1 belum tentu 2. Bisa 3, bisa 1, bisa 0, bisa 4, bisa 5. Artinya apa? Kalau kita sesuai prinsip manusia, kalau kita berdoa dan belajar pasti naik kelas. Itu hitungannya manusia. Ya kan? Belajar plus doa, belajar ditambah doa sama dengan naik kelas. Itu prinsipnya manusia. Tapi kalau prinsipnya Allah belum tentu. Makanya disinilah tawakal.
pentingnya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar plus doa sama dengan itu ketentuan Allah. Mau naik kelas kah? Mau tetap tinggal kelas kah? Atau excellent lah? Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sebagai manusia sudah berusaha dan berdoa sebaik-baiknya. Contoh qadar. Perhatikan, contoh qadar. Segala ketentuan yang berlaku pada setiap makhluk merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha mengubah nasibnya. Segala sesuatu tidak mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada usaha. Segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Berikut contoh qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Seorang siswa menjadi pandai dan juara kelas karena ketekunannya dalam belajar dan berdoa. Nah, itu kan? Nah, berarti segala sesuatu di dunia ini dapat dirubah dengan usaha dan doa. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dirubah ya, Nak. Tapi nanti Pak Guru tambahkan materinya. B. Seorang menjadi sukses karena usaha dan kegigihannya. C. Seorang menjadi orang yang percaya karena kejujurannya. 3. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya apa saja? Kalian baca sendiri yang aliniannya itu ya. Nah, apa hikmahnya? Segala sesuatu yang harus diusahakan tidak boleh berpangku tangan. Ya, segala sesuatu harus diusahakan. Semuanya di dunia ini harus diusahakan. Ya, tidak boleh hanya berpangku tangan. Nanti naik kelas saya tak diam saja, pasti naik kelas. Tidak seperti itu. Prinsipnya tidak seperti itu. B. Percaya diri dalam menjalankan tugas. Ya, karena semua sesuatu dapat dirubah dengan usaha dan doa, maka kita bisa percaya diri bahwa dalam menjalankan tugas itu pasti kita dapat melaksanakan dengan baik. C. Giat dan disiplin. Itu tadi materi kita. Coba Pak Guru bukakan tambahan beberapa materi ya, Nak. Nah, takdir atau qada. Ini tambahan ya. Nah, qada atau takdir itu ada dua. Yang pertama disebut takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya, seorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras dan mencapai semuanya. Nah, yang dimaksud takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. Contohnya, kalian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin, maka kemiskinan itu dapat dirubah dengan usaha keras dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marrada lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya, di sini Allah sudah berfirman dan mengatakan kepada kita semua bahwa ada ketentuan Allah yang dapat dirubah dan ada ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Kalau selama itu perkara yang dapat bisa dirubah, maka kita harus bersungguh-sungguh berusaha sekuatnya dan berdoa kepada Allah agar sesuatu yang tidak baik itu dapat dirubah. Takdir mubram. Nah, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru jelaskan. Kematian. Yang dimaksud kematian di sini adalah waktunya. Ingat, yang dimaksud di sini adalah waktunya, bukan matinya, bukan derajat kematiannya. Contohnya nih, Pak Vicky ditakdirkan mati pada tahun 2000
40 misalkan, ya kan? Maka itu tidak bisa dirubah walaupun kamu berdoa, ya Allah, mundurkan kematian saya di 2050, tidak akan. Kalau Allah menakdirkan kamu mati pada tahun 2040, maka kamu pasti akan mati di tahun 2040. Walaupun kamu berusaha minum pil berumur panjang dan lain sebagainya. Kematian, waktunya yang tidak bisa dirubah. Tetapi derajat kematiannya itu bisa dirubah. Contohnya nih, kamu ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang tidak baik, maka itu dapat dirubah, yaitu dengan banyak berdoa dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan pas kita beribadah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kematian kita yang tadinya takdirnya mati dalam keadaan tidak baik menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati yang baik. Paham anak? Jodoh. Nah, di sini yang dimaksud jodoh adalah yang ditakdirkan oleh Allah. Ingat bahwasanya Allah itu menakdirkan laki-laki dan perempuan itu jodoh. Bukan Pak Vicky sama namanya siapa, bukan. Tapi bahwasanya laki-laki itu dijodohkan sama perempuan itu takdirnya Allah. Makanya kalau ada manusia laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, berarti dia telah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat pasti akan mengalami mati. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya atau mengajukannya. Nah, ini pasti setiap manusia atau setiap umat itu pasti akan mengalami mati. Apabila waktu itu datang, maka manusia itu tidak dapat mengundurkannya atau memajukannya. Pak, lalu bagaimana dengan kasusnya bunuh diri? Nah, itulah kenapa bunuh diri itu dikatakan dosa yang sangat besar, karena dia telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dia meninggal dalam usia 34 tahun, karena pada usia 25 tahun dia depresi, manjat ke tower yang tingginya 100 meter kemudian lompat. Walaupun ini ditakdirkan sama 34, yang namanya ini jasadnya rusak karena jatuh, maka mau tidak mau Allah pun mencabut nyawanya pada usia 25 tahun. Tetapi ini bukan ketentuan Allah atau bukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat dosa, menentang ketentuan Allah atau menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak? Nah, hikmah iman kepada qada dan qadar karena tadi di atas sudah, maka yang di sini silahkan dibaca sendiri. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini dapat kita pahami bersama sehingga dapat menambah khazanah keilmuan kita, menjadikan kita jauh lebih baik, menjadikan kita manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.